Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli junubi wa qsarli wa bahwi rahmatika a'udhu billahil azim wa bihamdihil karim wa sultanil qadimi minas syaitanir rajim. Alhamdulillah Rabbil Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Banyak kawan-kawan kita yang masih disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ringan langkahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di akhir zaman. Mungkin dalam kutub yang singkat ini ulun akan membawakan tema bagaimana caranya kita memahami hadis. Jadi kan ada kadang-kadang hadis ini sahih, cuma ada benturan, dah ini sahih, cuma seolah-olah yang satu itu lebih bagus, yang lainnya tidak. Dah hal sahih ataupun hasan, cuma kadang-kadang kita karena tidak tahu bagaimana caranya memahami suatu hadis. Banyak cara, salah satunya yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu salah satunya yaitu bagaimana kita memahami hadis itu dulu dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, pertama itu. Yang kedua, kita menghimpun. Jadi semua tema-tema kita himpun jadi satu dulu. Kemudian yang ketiga itu kita menggabungkan atau mentarjihkan tema-tema yang sama tadi kita gabung, kita tarjihkan atau kita musyawarakan para ulama-ulama, baru kita dapat menyimpulkan hadis ini yang mana yang lebih baik atau yang tidak. Kemudian juga kita memastikan adanya al-nasik atau al-mansuk, kemudian memahami asbab dan al-wurud. Jadi kadang-kadang hadis sahih cuma dibentuk-bentukan. Salah satunya mungkin yang terkenal mungkin di kalangan anak muda adalah tentang isbal atau celana yang di atas mata kaki. Nah, ini kan di kalangan muda bahwa apabila celana atau sarung kita di bawah mata kaki itu dikatakan kita masuk neraka. Dahal harus sebelum mengambil keputusan kita gabungkan dulu semua hadis-hadis yang mengenai dengan isbal. Mungkin ulun akan membacakan beberapa riwayat. Pertama itu adalah hadis dari Muslim, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya ulun bacakan, 3 jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang manan atau pemberi yang tidak memberi sesuatu kecuali dengan mengungkit-ungkit. Jadi jangan Nabi itu kita ini memberi cuma mengungkit-ungkit. Yang kedua adalah para pedagang yang mengucapkan sumpah bohong. Misalnya di pasar kadang-kadang kita tawar 100.000, dia berbohong, modalnya aja belum, dah sudah ada ujungan, cuma dia berbohong kadang-kadang. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai di bawah mata kaki. Nah, ini salah satu hadis yang salah satu yang dipakai oleh kalangan muda, bahwa apabila celana atau sarung kita di bawah mata kaki, ini salah satu dalil. Yang kedua adalah yang diriwayatkan juga sama oleh Abu Dzar, 3 jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak diajak oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, dan tidak dipandang olehnya, tidak ditakdirkan olehnya, dan bagi mereka tersedia ajab yang pedih. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu manusia yang gagal dan merugi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke bawah mata kaki. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian kalau kita sandingkan, banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang dalil tentang
yang menjulurkan celana atau sarung ke bawah mata kaki. Salah satunya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la yanjurullahu illa man jara saubahu khuyala. Jadi Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Kemudian yang lainnya adalah yang diriwayatkan juga oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi yajurru siyabahu minal khuyala'i la yanjurullah ilaihi yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini salah satu dalil-dalil mungkin yang dipakai oleh beberapa kalangan yang bahwa dalil ini sahih dan sangat kuat. Padahal kalau kita melihat dalil yang lain, salah satunya mungkin dari Rasulullah di saat beliau melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari, beliau tergesa-gesa dan mengangkat jubah beliau. Nah, ternyata di saat itu jubah beliau ini ternyata di bawah mata kaki. Kemudian juga ada dalil lagi yang satunya ialah sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kan bertanya bahwa, wahai Rasulullah, bahwa sarungku atau jubahku ini salah satunya menyeret tanah. Jadi ya Rasulullah, aku tahu isi hatimu. Nah, jadi kalau kita lihat sini bahwa kunci dari hadis ini tentang isbal itu adalah ternyata kesombongan. Jadi sombong inilah kunci dari kita masuk neraka. Kalau kita misalkan kada sombong, memang adat kita memakai pakaian yang berlebihan di bawah mata kaki. Kalau kada sombong, kaji masalah. Karena kunci dari ini adalah kesombongan ada di hati kita. Yaitu salah satu tadi yang hadis dari Ibnu Umar tadi kan, bahwa Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaian dalam keadaan sombong. Nah, kuncinya ini sombong. Kalau kita memahami suatu hadis, memang kalau kita ada ilmunya susah, karena hadis ini banyak. Jadi hadis itu mungkin terbagi, kalau yang terkenal itu adalah dari kualitas, kuantitas. Nah, kalau ulun dulu belajar di Sanawiyah itu cuma mungkin dengan hadis yang misalkan cuma yang hadis kualitas saja, misalkan belajar sahih, kemudian hasan, kemudian daif dan maudhu. Ternyata kalau ulun lihat dari buku ulun ini, hadis itu terdapat 39 hadis sebenarnya. Banyak. Jadi buku-buku yang kemudian ada juga bahwa hadis itu kan ada namanya ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah, kemudian juga ilmu hadis dirayah. Kemudian kalau cabangnya banyak lagi. Jadi cabang-cabang ilmu daripada hadis banyak sekali. Jadi kalau kita memahami hadis susah kalau kita tidak tahu. Salah satu misalkan ilmu cabang-cabang dari hadis adalah ilmu rijal al hadis. Nah, ilmu rijal hadis ini adalah untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Jadi harus tahu semuanya bahwa cabang-cabang ilmu hadis banyak. Kemudian misalkan ilmu al-jar wal al-tadil, yaitu untuk mengetahui kecacatan para perawi hadis tadi. Jadi kalau kita lihat banyak, mungkin ulun karena kultum ada sempat membacakan bahwa cabang-cabang ilmu hadis adalah 9, yang terakhir mukhtalif al-hadis. Kemudian mungkin beberapa hadis yang mungkin banyak kita diketahui, kita tahunya hadis sahih, kemudian hasan, daif dan maudhu. Ya, hadis itu banyak, ada mauquf, maqtu', mustad, mustasil, musalsal, kemudian hadis mansuh dan lain-lain. Kemudian kalau hadis misal marfu itu apa? Jadi hadis segala sesuatu yang disandang kepada Nabi, baik secara ucapan, perbuatan, perawakan dan akhlak beliau. Jadi ciri-ciri hadis marfu itu dari segala sesuatu yang disandang kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, kemudian perawakan dan akhlak beliau. Kemudian kalau hadis mauquf adalah segala sesuatu yang disandang kepada sahabat-sahabat, baik ucapan, perbuatan, kemudian pengakuan serta tidak mencapai derajat marfu. Kemudian kalau hadis maqtu ialah disandang pada tabi'in berupa ucapan atau perbuatan. Jadi kalau kita lihat hadis, jumlah hadis ini adalah 39 hadis
yang kita ketahui mungkin yang banyak kita dengar itu cuma hadis sahih, hasan, kemudian kan hadis dhaif dan maudhu. Jadi hadis ini yang terkenal, padahal hadis-hadis lain banyak. Kalau kita pelajari mungkin kita tidak mengambil kesimpulan bahwa hadis ini yang paling benar, bukan. Mungkin salah satunya mungkin minta maaf hadis tentang sholat, kan kita banyak pendapat dari 4 imam kalau sholat kita ketinggalan Fatihah maka tidak sah. Itu salah satunya yang kita pakai, kalangan kita ya Syafi'i. Cuma kan ada dalil lain. Jadi ya Rasulullah, bacaan imam adalah mewakili bacaan makmum. Nah di sini kan, jadi sini ada keumuman, ada umum hadis itu. Nah kalau bacaan tadi masalah Fatihah, bahwa apabila sholat ketinggalan Fatihah tidak sah, itu umum. Kita kan tahu situ apakah sholat sendirian, kemudian sholat berjamaah yang dijaharkan atau disirkan. Kata itu umum. Cuma kalau mengambil amannya kita kaum Syafi'iyah lebih baik membaca Fatihah, karena kita mungkin kada tahu istilah kualitas ataupun karena kekurangan ilmu kita lebih baik membaca Al-Fatihah. Karena memang ada kalangan kita yang mengambil menyandarkan hadis ke Rasulullah yang lainnya, yaitu bacaan imam adalah mewakili bacaan makmum. Jadi kalau imam membaca Fatihah dijaharkan, itu tidak perlu lagi kita membaca. Kenapa? Karena imam sudah membaca dengan nyaring. Nah mungkin apa yang ulun sampaikan minta maaf minta ampun, ulun sekedar ngambil buku-buku yang ada. Apa yang ulun sampaikan kesalahan dari diri ulun pribadi, kemudian kebenaran adalah milik Allah. Kemudian ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.